صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى. معاشر المتعلمين وزمرة الموحدين rahimakumullah. Majlis ilmu yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini melanjutkan taklim bulanan kita dalam kitab Al-Muqaddamatul Hadramiyah yang masih berkaitan tentang masalah fikih, yaitu halaman 15. Lanjutan apa awal? Awal ya? Insyaallah kita membahas tentang masalah wudu dan rukun-rukun wudu. Dalam kitab ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, faslun wa furudul wudu'i sittatun. Fasal yang menjelaskan fardu wudu. Jadi kalau dalam hukum ada beda, ada fardu, ada rukun. Kalau rukun itu di dalam, kalau fardu itu di luar. Fardu ya, dalam sholat itu ada rukun, ada fardu. Di sini dikatakan wa furudul wudu. Jadi fardu wudu itu ada 6. Ada yang menerjemahkan juga rukun wudu ada 6. Jadi kalau kita kembali ke dasar kata, rukun itu adalah tiang. Ada orang memberikan satu ibarat kepala dalam badan manusia. Sebab kalau orang, kalau tangannya buntu masih ada harapan hidup. Kalau kakinya buntu masih ada harapan hidup. Tapi kalau kepalanya buntu tidak ada harapan hidup. Artinya ketika orang meninggalkan sunnah masih bisa diganti dengan sujud sahwi dalam hukum sholat. Tapi kalau orang meninggalkan rukun nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi bukan pengganti daripada rukun yang hilang, seperti ruku. Kurang ruku kita ingat, bukan berarti nanti kurangnya diganti dengan sujud sahwi, tetap diganti ruku juga. Jadi kalau sholatnya 4 rakaat ada 5 rakaat, yang 1 rakaat nggak kehitung karena nggak ada rukunya. Jadi nggak sah sholatnya. Jadi ganti itu sholat jadi 5 rakaat, baru terakhir dilaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan karena kelebihan, bukan karena daripada hilangnya daripada ruku ataupun sujud. Nah ini rukun. Jadi nggak masalah, ada beberapa kitab ada rukun dan ada wudu. Wa furudul wudu sittatun. Fardu wudu itu ada 6. 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah yang bilang, Bismillahirrahmanirrahim, Iza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang yang beriman, apabila engkau hendak mendirikan salat, faghsilu, wudu faghsilu, maka basuhlah. Basuh ini bukan elak, kalau wamsahu dielak. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Habis wajah apa, mana batasan wajah? Nanti kita di sini. Ini gambaran saya dulu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah, cucilah muka kamu min manabiti sya'ri ila zakmi, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini panjangnya muka, lebarnya dari hidung sampai putar. Putar ini belakang kuping. Ini putar. Ini muka. Jadi ada orang maaf mukanya lebih nggak kehitung, tapi disunahkan untuk dibasuh. Lebih misalnya gedean, tetap ukuran segini. Ya muka ini. Jadi tetap dari sini ukurannya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini sebelum kita bahas. Wa aydiyakum, kedua tangan. Antara angkat tangannya, mulut dan hatinya, usbi syai'in mu'tarinan bi fi'l. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Hanya mulut membantu hati. Ada kalanya mulut habis, tangan baru jalan. Contohnya, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'mulat ala habis. Allah, kata syai'in ya enggak berbareng. Mesti bareng. Yang Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak mesti bareng. Jarang yang bisa, kita yang mampu kita. Lalu kata Imam Syafi'i boleh membantu, tapi jangan terlalu jauh, karena kita angkat tangan kita. Jadi kalau dikatakan ma'buan niyah,
Rabbul hadas, mengangkat hadas. Awit tahara lis-salat au nahwi dzalik inda ghusl wajh. Di mana diangkatnya? Ketika orang tersebut membasuh mukanya. Basuh muka diniatkan baru nawaitu tahara lis-salat atau nawaitu wudu li hadasil asghar lillahi. Nah, kalau orang yang misalnya di faqdil tuhur kagak punya wudu, misalnya di faqdil tuhurain, orang yang jalan jauh tempat nggak dapatkan air, kencing dia belum cebok, zuhur masuk waktu, berarti wajib dia sholat wudu. Dia wudu nggak ada air, berarti dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, dalam keadaan junub, maka namanya as-salat bi faqdit tuhurain, sholat yang tidak memiliki dua kesucian. Nah, niatnya dia bukan taharah, nawaitu istibahah lis-salat. Tadi anggapnya orang yang berhadas, nggak boleh rafil hadas. Nawaitu istibahata lis-salat. Dan juga jangan pakai imam, jangan pakai jadi imam dia, nggak boleh gini dia. Buat dia doang. Nanti waktu dia pulang, dia bisa ulang lagi i'adah atau qadha i'adah umumnya salatnya. Nah, itu niat. Jadi qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'li, menuju sesuatu berbarengan dengan perbuatan wajib kita baca. Nawaitu tahara lis-salat. Dari sini itu ayat. Rukunnya cuma sekali. Nah, kalau kedua sunnah. Tapi kalau semata-mata kita duain doang kagak tiga jadi makruh katanya. Kalau kata guru-guru fikih jam nyata dulu kan sunnah kan yang satu, tidak. Tiga itu jadi sunnah. Dua bukan sunnah menjadi makruh yang satu tadi. Maka harus tiga mendapat sunnah. Tujuannya apa? Ngeri pertama waktu dia basuh mukanya masih ada yang nggak kena, maka ditambal sama yang kedua, ditambal sama yang ketiga. Itu yang jadi sunnah kedua dan ketiga. Tapi tinggal dilihat, misalkan waktu dayiqan, kalau waktunya dayik, ambil aja yang rukun-rukun. Ini kan tujuannya begitu, kita biar tahu rukun nih. Waktu tinggal dikit, ambil yang 4 aja, 6 jadi. Nah, kalau masih panjang, sunnah-sunnahnya selain dari ini, umur dan lain-lain. Wayanwi itu dia, wayanwi salisul baul wa nahwuhu istibaha fardhis salat. Dan niat salisul baul. Ini salisul baul ini bahasa kita nih orang peser. Orang yang udah dol kencing mulu. Wah, kalau bisa berhenti kencing, saya sudah merasain begini. Kencingnya kalau anyak-anyakan atas-atas doang, ntar kencing. Seperti kencing sakit kencing dia. Beser. Kalau kata satu ini klepnya udah dol. Kencing mulu. Sholat itu sholat, tapi dengan syarat cara sholatnya harus masuk waktu dia. Jadi begitu masuk waktu di kamar mandi, kalau sekarang udah banyak ada pempasnya, masuk waktu. Dia bersih, dia cebok, dia wudhu, dia tambal sama pempasnya. Begitu Allah keluar kencing, pulang, balik lagi, makanya mesti ekspres dia. Allah Akbar, udah takbiratul ihram, kencing, terus sah sholatnya. Masalisul baul, orang yang sakit kencing, bukan yang aja, nanti mungkin ada orang yang sendurot, keluar angin terus tiap detik, sama kayak begini hukumnya. Disebut satu lil am, walaysa lil khas. Disebut satu bukan berarti khusus untuk nanti ada kait-kaitannya. Sakit apa yang kencing mulu, yang keluar angin mulu misalnya sama, atau yang keluar darah mulu perempuan, darah istihadah, nanti terus. Nah ini, itu salah satunya, namanya salisul baul. Bahasa Arab salis itu mulus, lancar. Salisul baul berarti lancar kencing gitu ya. Salis lancar. Wanahuhu dan contoh-contoh yang lainnya. Istibaha fardhis shalah. Wa in tawadda'a lis-sunnati nawa istibaha shalah. Walaupun dia wudu sunnah, bukan salat lain, sunnah tetap niatin istibaha lis-shalah. Karena untuk membolehkan dia salat seperti hukum tayamum. Itu yang pertama niat. Ini niat tuh teman-teman dan anak-anak muda, niat jangan ente ekspres lo lagi tuh, anda ketinggalan ekspres lah, tinggalan. Nah kalau kayak kita lihat nanti ada koyo, ada santoplas ya. Nah kalau dulu buka, kalau orangnya kecil, kalau sekedar jerawat doang buka lah, tempel, nggak butuh tempel lagi nggak masalah. Jangan kita diamin di sini, nggak sah. Karena ada satu anggota rukun yang tidak kena air. Jangan sini ente. Ya bagaimana Ustaz kalau tato? Ya lagi tato, cat aja kagak jalan, air lagi tato di mana tuh air.
Makanya kalau kita lihat di TV-TV itu ada kisah-kisah ya anak-anak muda datang sama ustaz dalam keadaan tahu nggak apa-apa, jangan bilang nggak apa-apa. Hukum jangan dilemahkan dulu, jangan ditad'if, hukum jangan ditasghir. Kasih hukum dulu, orang yang tato tidak masuk daripada air wudu. Kalau itu Anda di anggota wudu. Kalau ada di anggota di luar wudu berarti nggak sah apabila dia mandi janabah. Pasti ada. Umpan mandi janabah, laki mandi janabah. Tato bahasa Arab al-wasyam. Al-wasyam itu tato, al-wasla itu nyambung rambut, haram juga sama. Perempuan yang nyambung rambut, pundi kalau dalam dulu. Kalau kan kikir juga. Nah ini tato dia. Tato sini. Saat dia udah insaf pusat mau tato gimana? Kita kasih petunjuk. Inti insaf, inti sholat, inti wudu, tapi dengan syarat cari itu obat tatonya. Kalau obat tatonya itu ada, kalau inti pakai itu obat tatonya hilang itu warna tato atau hilang tato, tapi nggak bahaya, agak koreng dikit doang lah, agak borok, agak apa, wajib dihilangkan. Kalau ente kehilangkan wudunya nggak sah, wajib dihilangkan. Tapi kalau tato tersebut kita obatin, tapi jadi borok, dituliskan jangan, nggak boleh, jangan diobatin kalau jadi bahaya. Udah nggak apa ya, sholat dalam keadaan bertato atau wudhu sah sholatnya. Ini namanya ada makfu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat jangan diulang lagi. Jadi tato itu dalam Islam tetap haram, tidak boleh. Teman-teman kalau yang udah ada tato, jangan tato lagi. Tetap yang ada aja, walaupun nggak termasuk wajib, tapi tetap yang ada disunnahkan untuk dibasuh. Maaf ya kan ada juga kita sering lihat kekuasaan Allah, ada orang segini tangannya ada di sini ada kan, harus dibasuh juga dua. Kan nggak ada sakit, tapi sunnah jadi dua, kelingkingnya di sini ada dua, tetap dibasuh. Tangannya kalau ada tangan, nah maaf kalau tangannya tambah gimana lebih? Ada yang jadi orang 6, 7 ya. Dihitung bagaimana? Tetap dianggap semuanya ikut, walaupun umumnya 5. Yang ini kan dibilang ziyadah. Ziyadah ada sebagian katakan tetap diikut sertakan, walaupun nggak termasuk wajib, tapi diikut sertakan 7. Kalau ada 6, ada 7 ya. Iya, dan apalagi dia punya asabinya itu hidup, Aisyah hidup, harus dibasuh daripada semuanya. Ini kita dianjurkan untuk membasuh. Nah sebelum basuh itu lihat tuh tangan kita, kuku kita. Kan sekarang ini anak-anak muda banyak yang dari kuku, gofar, tawil, panjang. Nggak masalah, tapi dengan persyaratan. Sunnahnya sih perempuan yang sunnah tuh cakep-cakepin pakai pacar, laki makruh. Kalau dia panjang di depan silakan. Kita nggak sempit, cuma dibersihin. Kalau ada hitam-hitam di dalamnya kotoran bersih. Kalau dia nggak bersihin itu dia wudu nggak sah. Mesti bersih itu hitam. Nah kalau bini kita misalnya dikasih ukuran lain yang terlalu panjang lah, kan panjang itu kalau kita baca sejarah Robin Hood Betawi itu salah satu kan ratu Belanda kan, jadi dulu orang kita yang bersihin. Jadi kita ikut mentasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Itu Arabi mashu syai'in min basyarati ra'si wa sya'ri fi haddi. Arabi yang keempat mashu, masa yang selalu mengusap sesuatu min basyarati dari kulit kepala, basyarah kulit kepala dan rambutnya fi haddi dengan batasan-batasan tadi. Di al-madhab Syafi'i dari sini kita 3, ada dari sini begitu 1, 2, 3. Tapi umum dalam fikih dikatakan 3 helai rambut sah, tapi bukan rambut maksudnya sampai nyerap ke embun-embunan. Jadi kita kalau butuh juga dari bulan puasa, kita nggak tahu tuh kita talfik. Kemudian Imam Syafi'i kira kepalanya, Imam Hambali itu talfik sebenarnya. Kalau kita tahu nggak sah itu. Kalau nggak tahu dapat adem luang air, mana buat adem. Misalnya buat 3 Imam Syafi'i, tinggal 3 dulu ini. Nah kalau talfik ente cuci muka Imam Syafi'i, tasya begitu rambut ente kuyupin, itu mazhab Abu Hanifah lah. Jadi talfik mazhab. Talfik itu mencampurkan mazhab yang tanpa kita tidak tahu, jangan talfik. Jadi harus, kecuali kita tahu Imam Syafi'i udah rapi, mana mau rendem lain urusannya, rapiin dulu. Makanya kan ketika orang-orang di Makkah itu banyak yang debat. Bagaimana kalau kita menurut mazhab Syafi'i itu orang bersentuhan laki perempuan, ini bagaimana? Langsung. Ada yang mengatakan boleh itu talfik mazhab. Talfik ke mazhab Maliki boleh, tapi kata Ustaz Maksud Abbas nggak talfik.
ada pendapat murid Imam Syafi'iyah. Jadi kita mengikuti daripada rentetan murid dari Imam Syafi'i, bukan talqin kepada Imam Malik. Nah, dia begitu jadi kita mesti hati-hati juga ya. Jadi bukan rambut bunang, nanti maaf yang pakai gondrong dengan kuyang-kuyang dikocak aja bawahnya. Nggak asal, mesti yang bersih ya. Tetap embun-embunannya. Di situ dikocak aja yang bawahnya. Yang nggak sah. Ya. Yang kelima, ghuslu rijlain ma'al ka'bain wa syukukihima, membasuh, mencuci kedua kaki bersama mata kaki, wa syukuk ini bagiannya semuanya. Nah itu, jadi di sini kita menerjemahkan Quran ini mencuci, bukan mengusap. Dan saya punya teman orang Syiah di sana sebut, ini dulu masalah